Ini buat bahan-bahan. An ba'dil hukama'i anna sa'airil imani arba'atun. Diriwayatkan dari ulama-ulama ahli hikmah anna sa'airil imani, bahwasanya tanda-tanda atau ciri-ciri iman itu arba'atun, ada 4 gitu ya. Apa yang pertama? At-taqwa, takwa. Kita ngaku Islam belum tentu iman. Kita ngaku iman tapi kagak takwa belum tentu. Makanya ada tahap-tahapannya tuh. Ya, nggak langsung main ponis aja. Kita ngaku takwa tapi nggak ngerjain apa-apa, ya nggak bisa iman. Sebab iman itu, takwa itu, wakila huwa, adapun definisi takwa itu, muhafadatun adabas syariah, menjalankan apa-apa yang sesuai hukum syariah, itu takwa. Syariah apa tuh? Sholat, puasa, syariah, hukum dijalankan, takwa. Berarti dia punya iman kalau dia sudah menjalankan apa-apa buah dari takwa tersebut. Takwa tuh nggak bisa ngaku sendiri, harus dengan perbuatan realitanya. Adapun juga definisi takwa, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, wajtinabun nawahi, dan menjauhkan dari apa-apa yang Allah larang. Ada juga sebagian mengartikan takwa itu wakila wa al-ibtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Takwa memberikan atau menjalankan apa-apa yang Nabi kita contohkan, qaulan wa fi'lan, baik ucapan maupun perbuatan. Nabi nggak sombong, kita ikutin nggak sombong, gitu ya. Nabi hidup qanaah, Nabi hidup sederhana, ya kita contohin Nabi, qaulan wa fi'lan, ucapan dan perbuatannya. Makanya idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Kita ngaku cinta kepada Nabi, kita jalankan apa-apa yang menjadi kebiasaan Nabi. Nabi ngerjain sholat malam, ya kita contoh, berusaha gitu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun kalian tengah malam, fatahajjat, laksanakan sholat tahajud. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, maka dengan demikian itu Allah akan berikan makom yang jauh lebih tinggi di hadapan Allah. Itu takwa. Apa bagian iman yang selanjutnya? Wal haya'u, malu, punya rasa malu. Orang iman itu punya rasa malu. Makanya Nabi tatkala sedang duduk di tengah-tengah majelis bersama para sahabat, itu sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang dimuliakan sama Allah dan juga orang-orang yang dibanggakan sama Allah. Tapi meskipun mereka sudah mendapatkan kemuliaan, meskipun mereka sudah diberikan status dibanggakan oleh Nabi, mereka masih mengharapkan nasihat-nasihat dari Nabi. Ketika kumpul, Nabi memberikan satu nasihat kepada para sahabat, istaqimu minallahi haqqal haya'i,
tanamkan oleh kalian rasa malu kepada Allah, haqqal hayai, malu yang sesungguh-sungguhnya. Jadi malu itu, malu yang sesungguh-sungguhnya sama Allah tuh kayak gimana dalam kriteria pandangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat waktu itu protes, ya Rasulullah, saya punya malu kok di hadapan Allah. Tapi Nabi bantah tuh, bukan malu model gitu. Walakinnal istiqya'a minallahi haqqal haya'i falyakhfadir ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa man arada dunya taraka zinatal hayata minad dunya. Malu yang sesungguh-sungguhnya yang aku maksud, kata Nabi, kepada Allah, falyakhfadir ra'sa wa ma wa'a. Kalian harus punya malu tentang apa yang ada dalam isi batok kepala kalian. Coba, yang di dalam batok kepala kita aja itu masih dikontrol, masih ada CCTV-nya di hadapan Allah. Batok kepala itu belum keucap, nanti lari tuh ke hati. Itu batok kepala nggak ada yang tahu kecuali Allah sama kita. Bahkan malaikat-malaikat pun nggak ngendus apa yang ada dalam batok kepala kita. Makanya kalau di orang-orang di sana tuh yang ngerjain korupsi itu sebenarnya bukan tangan mereka yang kerja, otak mereka tuh yang kerja. Falyakhfadir rasa wa ma wa'a. Hendaklah kalian punya rasa malu kepada Allah tentang apa yang ada dalam batok kepala kalian. Nggak ada yang tahu tuh. Jangankan golongannya, jangankan kelompoknya, bahkan orang-orang terdekat aja nggak tahu apa yang ada dalam batok kepala. Kita nggak tahu. Terus bahkan dalam riwayat lain, malu itu dengan iman itu bergandengan. Al-haya'u wal imanu kurina jami'an. Rasa iman dan rasa malu itu selalu bergandengan. Idza rubi'a wa idza rubi'a ahaduhuma rubi'al akhar. Apabila copot satu di antara keduanya, rubi'al akhar, maka copot yang lain. Makanya orang-orang yang nggak ada malunya itu sebenarnya nggak punya iman. Bukan nggak punya iman, tapi punya iman. Cuma pada saat dia canangkan malu, rasa malunya hilang, maka imannya copot pada hari itu. Orang yang joget ada rasa malunya? Nggak ada. Pada saat itu copot imannya. Kenapa? Tapak-tapaknya nggak dipikirin lagi tuh, keliling nyambut tamu, ambil nyanyi, hilang rasa malunya. Yang ada pedeknya doang. Padahal di hadapan Allah, falyakhfadir ra'sa wa ma wa'a. Tanamkan rasa malu apa yang ada dalam batok kepalamu. Dan malu saat itu dengan iman bergandengan. Al-haya'u wal imanu kurina jami'an. Rasa malu dan iman itu bergandengan. Wa idza rubi'a ahaduhuma rubi'al akhar. Apabila hilang satu di antara keduanya, maka hilang yang lain. Artinya orang yang joget pada saat itu bukan orang yang nggak punya iman cuman copot pada saat itu di panggung. Nyawer. Ada rasa malu? Nggak ada. Kesohor, aduh, disebut-sebut namanya kan girang. Aduh, akhirnya